Shalom Romo. Ya, shalom. Iya, mau tanya Romo, mengenai ajaran para rasul ya. Ini kan belakangan ini lagi rame banget ya, maksudnya gereja-gereja back to apostol, apa kembali ke ajaran para rasul gitu loh. Tetapi yang yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa kok Islam itu kok malah getol ya, maksudnya mengklaim bahwa ajaran para rasul Islam yang mengerjakan gitu loh. Salah satu contoh dari jam sembahyangnya, dari puasanya, dari kiblat, udah gitu ada lagi mereka suka baca tahlilan gitu loh. Nah itu bagaimana tuh Romo? Penjelasannya silakan. Makasih. Ya, terima kasih. Kalau mereka mengklaim, bagi kita yang tidak mengetahuinya ya, Romo juga sebelumnya ya ketika mereka mengatakan seperti itu ya bengong saja karena memang kita tidak punya dasar. Tetapi ketika kita punya dasar, kita bisa menjawab semuanya itu. Yang pertama, ya, duluan mana yang ada? Islam apa Kristen? Khususnya Kristen Timur, ya. Bukan Kristen yang sesudah 1517 atau Protestan dan alirannya. Tetapi gereja mula-mula itu menerapkan semua, baik tahlilan, ya, hanya beda bahasa kan, sembahyang 7 waktu, kita punya, gereja Ortodoks Timur punya, ya, kiblat, kami kalau di sini itu menghadap timur karena artinya adalah masa penantian, menunggu, menanti, jadi menghadap timur. Ya, bukan kiblat karena ada arah kota sucinya, tetapi karena memang kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita punya sebenarnya. Jadi kalau ada yang mereka mengatakan bahwa mereka lah yang melakukan, loh, masih ada gereja timur yang melakukan. Mungkin bagi saudara-saudara sekalian yang mungkin dari Protestan dan alirannya 15-17 dan seterusnya aliran itu tentunya agak sulit untuk menjawab. Tetapi bagi kami kalau menjawabnya ya sekarang terasa mudah, mereka terima apa enggak ya enggak masalah buat kami. Yang pokok kami tetap menjalankannya. Ya, wudu, sembahyang jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 6, jam 9, dan jam 12 malam. 7 kali ya dalam satu hari. Itu kalau kita punya waktu untuk menjalankannya. Mereka 5, tetapi ada 2 yang dilakukan apa itu namanya? Di jam 9 dan jam 12 malam juga kan yang dilakukan. Jadi ada 7 sama. Kita punya 7 dan mereka itu plagiat. Mereka itu peniru, pencontek memang. Ya. Kuba misalnya. Itu punya gereja timur. Ya. Itu warisan dari kekristenan sebenarnya, ya. Kalau baca Injil itu juga kita lantunkan kan, walaupun bukan dengan bahasa Arab atau bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia kita lantunkan, ya, seperti ada nadanya, ya, seperti kita dengar mereka, dan mereka lah yang meniru kita, bukan Kristen Timur yang meniru mereka, ya. Jadi mereka lah yang meniru kita, karena mereka adalah plagiat, peniru memang, pencontek, ya. Jadi kalau bagi kami itu gampang untuk menjawabnya. Karena yang memang lebih dulu ada adalah Kristen, bukan mereka. Demikian. Makasih Romo. Ya, terima kasih. Horas Amang. Shalom. Shalom, shalom. Siap Ini dari Amang. mana? Ya, Halo. perkenalkan saya Salim. Perkenalkan saya pendeta dari Protestan. Begini, saya mau bertanya kepada Amang. Aktifkan videonya. Seringkali orang Muslim. Pak Pendeta, bisa aktifkan videonya ya? Yuk. Boleh. Oke. Gini Amang. Seringkali orang Islam mengatakan kalau gereja Ortodoks
menyembah Allah yang Esa, tidak menuhankan Tuhan Yesus. Aku jadi bingung kok kayak gitu klaim mereka. Apakah memang gereja ortodoks tidak percaya Tritunggal ya, Mang? Setauku gereja ortodoks masih mempercayai Allah Tritunggal. Apakah ortodoks seperti itu, Mang ya? Seperti yang kupercayai. Memang gereja yang kupercaya ortodoks masih mempercayai. Bukan masih percaya, kami tetap percaya, itu bukan masih percaya, kami tetap percaya karena itu adalah warisan dari para rasul gitu, bukan klaim ya. Jadi kami tetap percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Allah Tritunggal itu kami tetap percayai ya. Jadi kalau ada yang bertanya ya mungkin ya itulah kesulitan bagi Protestan ketika ditanya ya, ketika ditanya. Tetapi kalau bagi kami itu enggak terasa susah karena memang dari katekumen juga kita sudah belajar tentang itu. Jadi masa katekisasi juga kami belajar tentang itu. Ya, tentang Tritunggal. Ya, jadi Allah itu esa, ada buku-bukunya di sini. Ada beberapa buku dari Romo Daniel dan mungkin kalau Pak Pendeta mau itu bisa pesan itu buku-buku dari Romo Daniel dan Romo Yohanes. Ya, ada beberapa buku yang mungkin bisa membekali Pak Pendeta. Kesulitannya bagi Protestan mungkin karena mereka minta penjelasan tentang Tritunggal dan akhirnya karena tidak punya basic, tidak punya dasarnya, maka jadi kesulitan Pak Pendeta. Ya, apalagi dengan memiliki dasar ayat-ayat firman Allah. Nah, disinilah kesulitannya, Pak. Mungkin kalau Pak Pendeta rajin belajar, rajin mengikuti video-video YouTube Romo Daniel atau buku-bukunya Romo Daniel, ya, yang sekarang sudah mungkin lebih mudah didapat, baru bisa. Tapi kalau memang Pak Pendeta tetap bertahan pada pemahaman Pak Pendeta nanti kelabakan dengan sendirinya gitu. Ketika ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Apa jawab Pak Pendeta? Apakah Yesus itu Allah? Ini akan kesulitan bagi Pak Pendeta kalau Pak Pendeta tidak membuka wawasan, tidak membuka pikiran untuk menerima atau mempelajari dulu gitu, tentang pengajaran Kristen Timur yang notabene bisa menjawab apa klaim-klaim dari pihak sebelah. Karena saya pun sudah mempraktekannya, ada beberapa orang ya yang dari pihak sebelah, bahkan ada satu mahasiswa, seorang mahasiswi di institut mereka nggak bisa bikin apa-apa ketika Romo menjelaskan ke mereka. Jadi disinilah kesulitan yang Romo katakan, karena Romo pernah mengalaminya ya, tetapi memang mungkin tidak separah yang sekarang. Kenapa? Karena sekarang kan sudah mulai giat-giatnya digencarkan tentang ajaran bidat. Kalau kami yang lalu-lalu ya kami nggak tahu. Nanti sekarang muncul Romo Daniel dengan berbagai macam YouTube, berbagai judul YouTube-nya, ya, pelajaran-pelajarannya, sehingga sudah mulai heboh. Dan kita bisa melihat YouTube dan mencoba untuk sinkronkan pemahaman saya dengan apa yang dijelaskan di video itu. Apakah saya ini termasuk penganut ajaran bidat atau tidak? Seperti itu Pak Pendeta. Oh, oke, Amang. Makasih, Amang. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Kalau Silakan Pak Mandoko. ya, sebentar. Jadi kalau memang ingin sekali mempelajari di YouTube sudah banyak pengajaran tentang Romo Daniel dan juga buku-bukunya di Tokopedia. Ya, dicari di Tokopedia. Ya, tinggal cari tentang Tritunggal atau Allah yang Esa, sudah ada di Tokopedia. Gampang sekali Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta atas partisipasinya. Tuhan berkati. Ya, sekarang Brumana ingin bertanya, silakan. Shalom Romo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, mohon izin Romo, mau tanya sedikit Romo. Ya. Ya,
tadi kan saya sempat dengar kesian Romo ya, Ya. tentang itu ya, apa sih ada Romo ada punya apa sih seperti kayak black magic gitu ya kalau nggak salah Ya, dengar ya. tadi saya ya. Nah, saya mau sedikit konsul Romo. Kebetulan saya dulu waktu SMA ya, waktu SMA itu aku ada ikut satu perguruan gitu Om Romo di Jawa Tengah. Itu aku ikut sama saudara aku. Itu belajar ilmu kebatinan Romo. Gitu ya. Nanti apa namanya? Jadi aku ngerasa itu kayak belum hilang gitu Romo ya, walaupun saya udah pernah ikut apa namanya doa pelepasan atau apa gitu ya, tapi saya ngerasa secara pribadi itu kayaknya belum hilang, karena yang saya mau tanyakan gini Romo, jadi waktu saya pelajari ilmu kebatinan itu ya, itu aliran kejawen, itu dia mempercayai ya, yang saya pelajari itu kita dilahirkan itu kita punya 2 saudara kembar Romo. Ya, kalau mungkin pernah dengar ceritanya kejawen ya. Itu ketika bayi dilahirkan ya. Nah, itu mereka kalau di kejawen itu percaya tuh kita punya kakak dan punya adik ya. Sebutan mereka itu adalah kakang kawah dan adi ari-ari. Nah, ketika kita pelajari ilmu kejawen itu ya dengan fokus, dengan tekun ya, nanti ada satu masa kita bisa bertemu dengan saudara kembar kita yang mereka tuh yang kita percayai atau yang kita yakini itu dia hidup di alam roh lain gitu ya. Nah, aku pernah mempelajari akan hal itu. Nah, yang aku tanyakan Romo, itu bagaimana ya? Karena saya udah pernah ikut berapa kali doa pelepasan atau apa, itu sepertinya nggak bisa hilang Romo. Karena itu memang kalau yang aku pahami dari awal belajar itu, ya itu memang saudara kembar kita ada di alam roh, itu nggak bisa dibuang gitu ya. Artinya memang mereka ada gitu. Cuman memang dengan secara logika memang nggak bisa diterima. Tapi secara spiritual ya, itu mereka eksis gitu ya. Sama seperti kita berdoa kepada Tuhan yang nggak kelihatan gitu ya. Tapi kita meyakini bahwa Tuhan itu ada seperti angin gitu ya. Nggak bisa dilihat oleh mata, tapi kita bisa rasakan. Nah, yang balik lagi Romo, poinnya aku mau tanya, kalau menurut Romo dengan kondisi saya seperti ini, itu sebaiknya melakukan hal apa ya, biar saya itu bisa lepasin dalam arti saya merasa tuh kayak masih terikat gitu ya, karena memang saya pelajarinya waktu itu cukup lama gitu mengenai hal itu dan saya menekuninya gitu ya. Jadi sama seperti kayak orang bilang tuh belajar meditasi lah ya, kebatinan itu ya. Jadi benar-benar tuh kita belajar hanya sifatnya kebatinan aja, kayak kita doa sama Tuhan aja gitu. Oke, itu aja Romo. Terima kasih sebelumnya kesempatan ini. Ya, silakan Romo. Halo, mohon maaf, Romo suaranya nggak kedengeran Romo. Mohon izin Om Host, suaranya Romo nggak kedengeran. Oke. Sorry. Jadi di mixer saya belum sempat ini karena volumenya terlalu besar. Baik, sudah bisa ya? Oke. Romo, mohon Ya. izin tadi pertanyaan saya, Romo bisa dengar nggak ya Romo? Mohon maaf. Ya, bisa. Bisa ya, oke, thank you Romo. Jadi begini. Pak Ruslim. Jadi begini. Yang pertama ketika orang mau terlepas itu adalah orang itu mau dulu. Mau terlepas.
Jadi orang itu mau terlepas atas kehendaknya sendiri, atas kemauannya sendiri. Ya, tidak boleh ada unsur coba-coba kalau memang benar-benar mau terlepas. Kemudian seberapa kuat cengkeraman, seberapa lama Anda mengikutinya, itu juga menentukan. Menentukan seberapa dalam cengkeraman, ikatan, kuasa gelap itu di dalam diri kita. Itu harus diperhitungkan. Kemudian, setelah pelepasan, itu harus ada treatment. Itu harus ada treatment, itu harus ada mentoring. Dan itu memang harus benar-benar berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Harus ada pengakuan dengan sungguh-sungguh. Kalau bilang itu ada saudara kembar lah atau apa, itu semua adalah pekerjaan kuasa gelap. Jadi malaikat yang menyamar, ya malaikat yang jatuh itu menyamar gitu. Jadi itu kuasa-kuasa gelap yang menyerupai mereka gitu. Yang membuat Anda itu percaya dengan hal itu. Ya. Jadi orang yang mau terlepas itu pun setelah dibebaskan, setelah terlepas, itu harus ada mentoring. Harus ada pengawasan. Ya. Harus diisi. Kalau kita baca firman Allah, kalau bisa di-share ya. Bisa share enggak nih ya? Saya kayaknya enggak bisa share di sini. Bisa dibuka admin? Om Biar Host saya bisa Om Host, minta tolong Om Host. Firman Tuhan Om Host. Tolong Bro Ega, firman Tuhannya bisa dibuka nggak? Sudah, bisa. Pak Rorik silakan sharing. Oke. Sepertinya sudah bisa. Iya. Bisa lihat ya. Matius pasal 12 ayat 43. Nih. Apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi roh jahat ini bisa keluar dari manusia. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Ya, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Rumah itu adalah diri orang itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Jadi kalau orang itu rumahnya ini kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur, artinya tidak ada firman Allah, tidak ada kuasa Roh Kudus, tidak ada doa, sembahyang, puasa, mengerti kebenaran firman Allah dan melakukannya, maka ini mudah. Bahkan roh jahat ini keluar lagi dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Jadi dia bisa kembali. Nah, makanya Romo katakan tadi ini perlu adanya mentor, harus ada yang mengawasi. Ya. Jadi kalau memang orang ini mau, misalnya Pak Ruslim itu mau terlepas, ya bisa terlepas. Tetapi ingat, dia bisa kembali dengan ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka yang bisa roh jahat itu masuk kembali. Ya, tentunya kalau diuraikan di sini waktu tidak akan mencukupi. Mungkin di lain waktu kita bisa membahasnya. Jadi ada pintu-pintu yang terbuka nantinya yang akhirnya itu membuat orang itu nanti keadaannya lebih parah. Makanya Romo ketika ada konseling pelepasan, ya, Romo katakan, Anda serius mau hidup di dalam Tuhan? Ingat, roh jahat bisa datang kembali dan bisa menyerang, bahkan 7 kali lebih jahat. Tambah dengan roh yang satu yang pernah tinggal itu jadi 8. Nah, inilah yang harus dipikirkan, yang harus diketahui oleh setiap orang yang mau di-konseling, ya, untuk mengikuti pelayanan pelepasan, ya. Jadi roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Nah, ini harus kita perhatikan. Harus diperhatikan dengan baik dan benar. Jadi makanya perlu ada pementoran. Perlu ada tuntunan.
menutup pintu-pintu masuknya roh jahat. Ya. Ada pintu-pintu masuk roh jahat. Sehingga nantinya dia bisa masuk. Dia bisa masuk. Dia panggil lagi. Dia melihat kosong. Dia panggil lagi 7 yang lebih jahat. Jangan membuka pikiran-pikiran untuk masuknya roh jahat. Karena di dalam, kita lihat lagi ya, di dalam Efesus 4 ayat 27. Nih, dikatakan firman. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunaninya, kalimat kesempatan ini itu menggunakan kata topos atau topon, yang artinya tempat untuk berpijak. Buku ini bisa ada di atas tangan karena ada tangan yang menopang di bawahnya. Jadi ini tempat pijakan dari buku. Nah, pikiran manusia itu adalah tempat untuk roh jahat berpijak. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran ini terbuka untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi sarana pintu masuknya roh-roh jahat itu. Ya. Hidup harus taat, tekun, setia di dalam ibadah, di dalam pembacaan firman Allah. Ya, seperti orang ke dokter ketika dikatakan sakit, pergi ke dokter diagnosa, kemudian nanti diperiksa, diberikan resep, diberi obat, kemudian diminta lagi untuk jaga pola makan, istirahat yang banyak, ya seperti itu. Bukan hanya sekedar sudah terlepas dan selesai. Dan itu banyak Romo ketemu di Manado ini, banyak yang seperti itu. Setelah mereka konseling pelepasan, ya sudah selesai. Padahal Romo sudah wanti-wanti, tolong cari mentor, tolong cari orang yang mengetahui, yang bisa membimbing. Romo kan tidak mau langsung menawarkan, mari Romo mentor. Nanti seakan-akan Romo mencari jiwa untuk supaya tempat ibadah Romo itu menjadi banyak orang. Romo tidak mau seperti itu. Anda mau belajar diisi, ya Romo layani. Kalau enggak, ya sudah gitu. Ya, Romo tidak mau ada kesan nanti dikatakan orang, nanti Romo mencari cara untuk menggait orang sehingga bisa beriman ortodoks. Sekali lagi, beriman ortodoks itu tidak gampang, ya. Maka sesudah pelayanan pelepasan itu perlu ada pementoran. Demikian Pak Ruslim. Oke bro, ada lagi bro yang ditanyakan? Oke, terima kasih Romo buat penjelasannya ya. Nanti saya coba pelajari lebih dalam ya untuk hal itu. Mungkin memang perlu cari mentor ya, itu nggak mudah ya Romo ya untuk mentor. Karena beberapa kali saya coba share gitu ya, konseling, itu beberapa, mohon maaf ya, saya sebutkan beberapa hamba Tuhan dari gereja karismatik, itu mengatakan cuma sederhana aja. Dia bilang, you yakin aja, kalau you yakin ya udah gitu, sesederhana itu aja. Tapi kalau menurut saya dia nggak ngerti gitu. Kalau menurut saya ini nggak sesederhana itu loh Romo. Oke, tapi saya udah nangkep apa yang Romo jelasin, saya udah nangkep. Terima kasih. Semoga nanti saya bisa dapat mentor dan coba konsultasi lebih lagi. Terima kasih Romo. Sama-sama, terima kasih, Tuhan berkati. Iya, di chat itu ada WA-nya Romo Michael. Ya, jika memang saudara ingin sharing-sharing, ya silakan aja tinggal chat di WA-nya. Nanti Romo Michael bisa sharing lebih lanjut. Oke, untuk yang berikutnya, boleh dibuka mic-nya dan sebutkan nama, dan dibuka juga kameranya. Ada yang bertanya untuk berikutnya? Silakan. Shalom Romo. Shalom. Shalom.
Ya, sebelum Romo perkenalkan, nama saya Sofar Heski, saya dari Jambi. Saya sebenarnya berasal dari gereja karismatik, tapi sekarang lagi belajar ke ortodoks dan sekarang lagi mengikuti katekisasi yang kedua. Nah, karena berhubungan karena saya ini banyak teman-teman, saya ini kan pelayanan selama ini di GBI sebagai pemusik, Romo. Nah, jadi teman-teman saya yang dari karismatik ini bertanya, mereka tahu saya ini sekarang lagi ke ortodoks, lalu mereka bertanya, nah kamu sudah ke ortodoks, jadi ada nggak di ortodoks itu kira-kira yang namanya kayak kesembuhan, kayak di karismatik gitu loh Romo, kesembuhan ilahi atau apa. Dan selama ini setahu saya di ortodoks itu tidak menekankan hal seperti itu, yang ditekankan hanya pola-pola ibadah aja. Ibadahnya jam segini, ada nggak dalam kitab tuh menuliskan seperti itu? Yesus mengajarkan ya setiap saat pun kita bisa beribadah gitu. Nah, saya sebagai kaum awam belum bisa memahami ini, dan mohon Romo terangkan kepada saya yang masih baru belajar, Romo. Terima kasih, Romo. Baik. Iya, kami memang menekankan pada spiritual, tetapi bukan berarti kami tidak ada sarana-sarana seperti itu. Jadi kami doa-doa itu ada, doa bagi mereka yang sakit, doa pelepasan, itu ada, ya. Ini ada beberapa, ini buku doa harian ya, buku doa harian yang 7 kali, yang 7 dan 3 kali, Nabi Daud dan Tipika. Ini ada, bukan tidak. Nah, ini daftar isinya. Ya Romo. Ya. Itu ada. Buku-buku doa itu ada. Buku doa pelepasannya ada di lemari Romo, ada ketika nanti pelayanan itu Romo bawa. Jadi itu ada, bukan hanya menekankan di spiritual saja, tetapi doa kesembuhan, bahkan ada peminyakan untuk kesembuhan. Itu tetap ada di gereja ortodoks, itu ada. Oh, gitu ya. Mujizat-mujizat masih terjadi, tetapi memang ketika terjadi sesuatu mujizat itu tidak serta-merta diekspos sehingga itu menghebohkan seperti yang terjadi di karismatik atau yang di gereja lain, ya, Romo. sehingga orang terkesan bahwa gereja ortodoks hanya menekankan ibadahnya saja, padahal kami tetap ada doa untuk kesembuhan, ya. Banyak doa-doa. Gereja ortodoks itu banyak sekali doa, kaya dengan doa, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan hanya menekankan yang spiritual, itu sama sekali tidak punya dasar. Demikian. Oke Romo, terima kasih penjelasannya. Selamat mengikuti masa katekumennya. Semoga Romo bisa bertahan. Siap, Romo. Selamat berjuang. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bro Sofar. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silakan dibuka mic-nya dan dibuka juga kameranya. Iya, silakan Pak Rudi. Ingin bertanya? Silakan buka mic-nya dan dibuka juga kameranya. Ya, saudara, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya coba bertanya nih Romo nih. Ini ada tadi suaranya Romo, suaranya tidak terdengar. Ini buku Romo Daniel, tetapi ini sudah di-upgrade, sudah direvisi lagi ya. Salah satunya yang ditanyakan oleh Pak Pendeta tadi. Ini tentang Allah Tritunggal, ya. Maaf ya. Nih. Sudah di-update yang terbaru, bisa lihat di Tokopedia. Ini tentang karya-karya Roh Kudus dari Romo Yohanes. Karya-karya Roh Kudus. Jadi memang penekanan gereja ortodoks itu karyanya itu lebih banyak di dalam sakramen, ya, di baptisan,
perjamuan kudus. Ini memang tidak banyak ditekankan pada kesembuhan ilahi, tetapi bukan berarti itu tidak ada. Ya, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan buku-bukunya. Silakan Pak Gabriel. Ya Romo, saya ingin bertanya sedikit Romo. Tadi ya, saya mendengar, saya perhatikan tentang kesaksian Romo, ada yang luar biasa nih. Romo katakan antara Roh Kudus dengan suara hati itu tipis tuh. Bisa tolong dijelaskan Romo? Karena kan untuk banyak sekarang sebentar-sebentar orang mendengar suara Tuhan, bukan bicara kepada bukan bicara. Iya, kadang-kadang juga ada pendeta naik mimbar, udah nyiapin bahan khotbah, kata, wah Tuhan bicara, lari dari berubah. Iya. Nah, sedangkan Romo tadi katakan itu tipis sekali antara suara hati dengan Roh Kudus gitu. Romo mengalami itu. Di atas mimbar juga sering berubah kok. Itu yang berubahnya itu bukan karena Roh Kudus merubahnya gitu. Kadang-kadang pikiran kita, karena kita yang pegang pedangnya, kita yang pegang, ya. Iya. Ketika mendengar sesuatu, ada kesaksian di atas mimbar, itu kita teringat ayatnya. Yang lama-kelamaan mempengaruhi pikiran kita, akhirnya itu khotbahnya bisa berubah. Ya? Iya. Kita harus tahu kuasa Roh Kudus, ya. Kuasa Roh Kudus, suara kebenaran yang ada di dalam nus kita. Perhatikan baik, karena firman berkata, benih atau firman itu tertabur dan jatuh di tanah, di pinggir jalan, berbatuan, semak duri, ya, dan tanah yang baik, tanah yang subur. Nah, tanah yang baik ini itu hati kita, ya, nos kita, inti dari roh kita. Nah, itulah firman itu jatuh di situ, dan nanti kebenaran itulah yang akan berbicara, ya. Didorong oleh energi ilahi tentunya, ya. Bukan esensi Roh Kudus, tetapi energi ilahi. Energi ilahi itulah yang menggerakkan, sehingga itu orang yang tidak memahaminya pasti akan bilang itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Iya. Demikian. Kebanyakan seperti itu Romo. Ya. Iya. Ya, maklum saja Pak. Saya juga mengalami seperti itu kok. Iya. Tetapi karena apa kita bisa berbicara seperti itu? Karena kita tidak punya dasar pijakan awalnya. Dasar pijakannya itu adalah meraba-raba gitu. Meraba-raba, sehingga sedikit-sedikit suara hati itu dan pikiran mungkin yang berbicara, dia bilang Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Wah, sungguh luar biasa kalau Tuhan sudah berbicara kepadanya. Ya kan? Sangat luar biasa. Ya, karena di zaman Covid ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Kita lihat saja kebenaran firman Allah berkata bahwa jika ada seorang yang menyampaikan nubuatan dan itu tidak terjadi, berarti itu adalah nabi palsu. Ya, tapi sulit dibedakan tuh Romo, mana suara hati, mana suara dari Allah. Makanya perlu diasah, dipertajam. Seperti pisau itu harus digosok, diasah. Seperti itu. Akhirnya kita tidak serta-merta selalu berbicara Roh Kudus bicara, Roh Kudus bicara, Roh Kudus berbicara gitu. Iya, padahal mereka tidak tahu, mungkin mereka juga belum paham apa sebenarnya Roh Kudus. Ya, betul. Roh Kudus itu kalau di Gereja Timur lebih ditekankan pada karya-karyanya itu di dalam sakramen-sakramen, di dalam misterion, misterion ilahi, perjamuan kudus, ya, kemudian misterion baptisan, misterion kesembuhan, ya, seperti itu. Jadi karya-karya Roh Kudus itu bukan tidak ada, tetapi pandangan Gereja Timur itu sangat berbeda dengan apa yang dipahami 15-17 dan alirannya. Demikian, Pak. Iya, terima kasih Romo. Ini ada yang mau bertanya nih, Romo. Silakan Bro Maneke. Ya, Shalom Romo. Mohon izin nanya satu lagi Romo. Boleh. Nah, ini menanggapi sebetulnya tadi yang barusan
Evangelis Gabriel tanyakan ya, itu sebetulnya saya ini nyambung Romo, saya mau tanyakan juga gitu ya. Mengalami juga. Jadi artinya gini Romo, saya beberapa waktu pekan ini ya, kurang lebih 1 bulan ini, saya ada sharing diskusi Bible study dengan teman-teman saya yang kebetulan dari atau ibadah di gereja ortodoks Romo. Awalnya saya sangat, ya jujur aja, dalam hati kecil saya agak shock gitu Romo ya. Karena ada beberapa teman, mungkin karena memang kita, hubungannya deket, jadi dia ceritanya ya ceplas-ceplos aja gitu Romo ya. Nah, ya untungnya sih aku nggak terlalu Di hati. nggak terlalu diambil hati gitu ya. Walaupun jujur aja ya mungkin agak sedikit ada tersinggung juga gitu Romo. Nah, jadi gini Romo, ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh teman-teman saya gitu ya. Dia bilang gini, itu khususnya di gereja-gereja karismatik, itu banyak kesaksian tuh yang hambanya tuh turun naik surga Romo. Nah, itu teman saya belak-belakan ngomong itu bohong semua, itu bullshit kalau orang udah mati suri segala macem. Nah, maksud saya itu kan sifatnya pribadi ya Romo ya, artinya ketika orang mengalami kematian, mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus atau Yesus, dia pernah meninggal mungkin dan bangkit lagi gitu ya, seolah-olah memang terdengarnya ya emang nggak masuk akal gitu ya, nggak logis gitu. Tapi banyak orang karismatik mempercayai akan hal itu gitu ya, dan ada beberapa hamba Tuhan atau gembalanya yang aku juga dengar punya kesaksian akan hal itu. Nah, maksud aku pandangan gereja ortodoks itu sebetulnya seperti apa ya? Mungkin aku pengen klarifikasi aja. Mungkin teman aku itu karena mungkin baru ya, mohon maaf gitu ya. Jadi mungkin dia menanggapinya kok terlalu frontal gitu ya, langsung seolah-olah teman-teman aku yang lain dipikir ya itu pendeta kamu sesat itu. Jadi mereka ngerasa oh jadi hanya ortodok yang benar gitu ya. Gereja barat salah semua gitu. Kenapa nggak ditutup semua gereja barat gitu ya, hanya ortodok yang paling benar. Nah itu saya mohon Romo, kebetulan ada beberapa teman saya yang ikut malam hari ini yang dari gereja karismatik. Jadi biar ini bisa bisa dinetralisasi gitu ya. Artinya kita kan tidak boleh saling menghakimi gitu, yang setahu aku yang aku pelajarin ya. Artinya biarkan masalah penghakiman itu urusan Tuhan gitu Romo. Jadi mohon nih Romo penerangannya. Terima kasih Romo. Baik Pak Maneke, terima kasih. Ya, Romo juga dulu frontal seperti itu. Tapi lama-kelamaan, semakin banyak tahu, lebih memilih diam. Kalau tidak ditanya ya, lebih baik diam gitu. Baik Pak Maneke, kita bisa dialog saja Pak Maneke. Aktifkan saja mic dan videonya. Siap Romo, siap. Pak Maneke percaya Alkitab? Jujur ya Romo, saya lahir dari keluarga yang agak unik Romo. Kalau boleh share sedikit. Ya. Papa saya itu dari keluarga keturunan Chinese. Dia dulu KTP-nya Buddha. Oke, sekarang Pak Maneke sendiri itu percaya ndak Alkitab? Percaya tapi setelah saya pelajarin malah makin berkurang percayanya Romo. Jadi nggak logis kalau semakin dipelajarin itu Alkitab. Oh gitu. Iya, semakin saya dalami beberapa waktu ini ya, sejak pelayanan Gaza ini Romo, yang saat ini Romo lagi melayani, ini kita ada satu persekutuan ya, pelayanan bersama teman-teman Gaza ini ya, gerakan akhir zaman. Nah ini aku mulai tertarik untuk Bible study Romo. Jujur aja sebelum ini aku nggak pernah baca Alkitab. Aku baca Alkitabnya hanya hari Minggu, dan itu pun pas lagi di gereja aja, itu jujur aja Romo gitu. Jadi pas aku pelajarin, kok makin nggak masuk akal gitu ya kalau menurut aku gitu. Jadi apalagi bicara Tritunggal, aku jadi seolah-olah aku punya mindset itu sama seperti seorang Muslim Romo. Jadi nggak mungkin. Oke, kita dialog untuk memahami itu sulit.
Iya, Pak Maneke, sebentar. iya silakan Romo. Bisa baca ini? Bisa Pak, bisa Romo. Oke. Yohanes 3:13, tolong bacakan. Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, Ya, stop. yaitu Anak Manusia. Stop dulu. Menurut Alkitab, ada orang yang sudah naik ke sorga atau belum? Belum, kalau menurut Alkitab. Belum. Ya belum, itu kata Alkitab. Ya belum ada. Berarti kalau ada orang yang bersaksi naik turun sorga, Anda percaya mana? Percaya orang yang bicara atau Alkitab? Oke, mohon izin Romo. Ya. Beberapa kali saya diskusi sama teman-teman saya yang gereja ortodoks dan gereja lain, mendapat satu kesimpulan baru bahwa Alkitab itu tidak lengkap dan tidak semuanya benar juga, Romo. Nah, makanya tadi saya bilang di awal, semakin saya pelajari, saya makin nggak percaya jadinya, Romo. Lama-lama bisa murtad juga saya ini, gara-gara belajar Alkitab. Ya. Seharusnya ketika baca Alkitab, ya harusnya lebih yakin gitu. Makanya, Iya, ada yang salah kayaknya nih saya ya. Bukan, mungkin ada yang mengajar juga salah, sehingga Anda percaya yang salah. Ketika dijelaskan yang benar, Anda sudah jadi ragu-ragu, ini benar apa enggak? Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu. Iya, betul Romo. Saya jadi bingung. Iya. Semua orang pendapatnya Alkitabnya sama, tapi Penjelasannya pandangannya, pemahamannya beda-beda Romo. Saya jadi bingung mau ikutin yang mana jadinya. Ya. Makanya di gereja ortodoks itu adalah ajarannya turun-temurun, Pak. Dari para rasul, kemudian para penerus rasul sampai sekarang. Itu apalagi untuk ajaran intinya yang substansinya Tritunggal itu tidak berubah-ubah. Makanya itu diperkuat dengan dokumen-dokumen, entah itu doa, sembahyang, buku liturgi atau buku-buku lainnya. Jadi itu pengakuan iman, ya. Itu tidak bisa diganggu gugat karena itu memang dari satu buku, dari satu perkataan Bapak Suci dan perkataan-perkataan Bapak Suci yang lain itu saling menguatkan, sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh itu tidak benar, nah kita cek di dokumen-dokumen kita, di doa-doa, di sembahyang-sembahyang, di litani, di doksologi atau apalah gitu, di kidungan, itu merupakan warisan dan itu adalah menjadi pagar dari pengajaran. Nah, kalau Pak bisa baca ini ya, nanti sebentar. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, inilah dasar kita, dasar gereja ortodoks. Ajarannya turun-temurun, baik secara lisan maupun yang tertulis. Demikian, sehingga ajaran kami, Anda tanya di romo yang lain, pasti jawabannya sama, tidak berubah-berubah. Nah, kalau mungkin tanya di hamba Tuhan yang lain, bisa berubah. Tanya yang di sana bisa lain, tanya yang di sini bisa lain. Nah, kalau tanya dari satu romo ke romo-romo yang lain, ajaran substansinya itu tetap sama, Pak. Tetap sama, akan berubah. Sehingga bisa menimbulkan keyakinan. Nah, kalau Bapak itu comot sana, comot sini, ambil ini, ambil sana, ya pasti akan bimbang, bahkan bisa jadi ateis. Gitu, apalagi Oke, Romo, apalagi menurut kesaksian Pak Maneke itu rasanya masih ada yang ilmu-ilmu kejawen atau apalah ya, masih ada di dalam, belum terlepas lah. Itu sangat mempengaruhi, Pak. Sangat mempengaruhi gitu, sehingga bisa membuat bimbang, karena memang roh jahat itu bisa membuat bimbang orang, roh jahat itu. Demikian, Pak. Oke, satu lagi Romo, menyambung yang tadi. Jadi gini Romo, saya minta diklarifikasi Romo. Saya kemarin sempat berniat mau belajar sama teman saya yang ortodoks Romo. Tapi
setelah saya dikasih beberapa info, saya jadi malah takut, Romo. Takutnya? Karena jadi seolah-olah pas belajar ortodoks saya kayak belajar kejawen lagi, Romo. Itu lihat teman saya, dia ciumin foto. Ya. Terus waktu kemarin ibadah itu dia kelilingin apa, bawa-bawa apa sih namanya itu? Pedupaan. Iya, pedupaan. Wah, ini saya bilang ini waktu saya dulu kejawen kayak gini nih. Wah, Pak, saya balik lagi dong ke kehidupan lama saya, Romo. Jadi saya langsung takut gitu, Romo. Jadi seolah-olah jadi apa ya, jadi mental block gitu, Romo ya. Nah, maksud saya gini, Romo, mohon dikasih konfirmasi, Romo. Sebetulnya kenapa sih, Romo, liturgi ortodoks itu harus seperti itu ya, Romo? Yang saya dengar, teman saya bilang dia harus cium foto, harus apa namanya, yang melakukan seperti kejawen, Romo, bakar dupa. Jadi seolah-olah mistisnya sama, Romo, sama kejawen gitu, nggak ada bedanya gitu menurut saya. Baik. Ya, terima kasih, Romo. Baik. Pak Maneke, begini, pedupaan dulu. Memang karena yang lebih ngetren itu pedupaan dipakai pada ritual-ritual klinik, sehingga ketika orang menggunakan dupa dalam ibadah, mereka bilang, wah, ini sama seperti orang-orang perdukunan, seperti itu. Nah, kalau Pak Maneke itu baca kitab suci, waktu Yesus lahir ya di kandang, itu ada orang Majus yang cari Tuhan Yesus. Ya, cari Tuhan Yesus. Dia orang-orang Majus itu mencari di mana letak yang ditunjukkan oleh bintang itu. Dan mereka membawa sesuatu. Mereka membawa sesuatu untuk dipersembahkan. Sekali lagi, untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, yang mereka persembahkan itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Jadi gereja ortodoks beribadah itu dengan adanya pedupaan, ya, memang di pedupaannya itu memang yang kami pakai itu kuningan dan tembaga. Nanti kalau sudah ada uang, nanti beli dari emas, gitu, dibuatkan dari emas itu pedupaannya. Kemudian di situ ada kemenyan, Jadi ibadah kami itu mempersembahkan seperti orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, tetapi kita itu diberkati melalui pedupaan itu. Jadi doa-doa kita itu naik bagaikan asap dupa yang berbau harum. Ya, di Wahyu itu, di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu ada ya doa seperti dupa, ya. Nah, sebentar, kita lihat dulu, biar nanti jelas ya. Jadi di kitab Wahyu itu banyak nih. Salah satu contohnya di Wahyu 8 ayat 3 ya. Sebentar. Wahyu pasal 8 ayat 3. Romo share dulu. Lihat, ada pedupaan juga di sini. Wahyu 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi sewaktu umat itu hadir, kemudian romonya itu pegang pedupaan dan mengayun-ayunkan pedupaan itu tandanya doa-doa mereka itu seperti di Wahyu 8 ayat 3 ini. Jadi tanda kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, karena memang di liturgi gereja ortodoks itu
itu seperti ada fragmen dari kelahiran Yesus sampai kematiannya. Nah, pedupaan itu dibawa mas kemenyan dan mur itu dibawa orang Majus itu untuk dipersembahkan kepada Yesus yang lahir. Nah, kita pun ketika ada pedupaan itu memperingati kelahiran Yesus, Natal, dan doa-doa dari umat itu ketika itu berlitani, berbalas-balasan, itu doanya naik bagaikan asap dupa yang berbau harum bersama doa-doa para orang kudus. Itu satu untuk pedupaan. Karena lebih ngetrennya itu di perdukunan, maka seakan-akan perdukunan, padahal tidak gitu. Oke, selanjutnya tentang cium ikon ya. Begini Pak, sesuatu yang berharga di diri Bapak, benda-benda yang Bapak punya, Pak Maneke punya, itu nanti hilang baru berharga. Betul enggak? Iya, Pak. Misalnya handphone, waktu baru beli sayang kan? Lama-kelamaan kan sudah enggak lagi. Pokoknya lepas sana, lepas sini, bahkan lupa sana, lupa di sini, bahkan bisa kecebur di bak kamar mandi gitu. Tetapi ketika itu lepas dan kemudian itu sudah dicari-cari enggak dapat, itu sangat berharga, Pak. Betul ya? Ketika Bapak temukan, maka Bapak bilang begini, aduh handphone ini, aduh untung ketemu, gitu kan? Bisa nggak dicium juga, Pak. Ya, bisa seperti itu karena begitu berharganya ya. Aduh kalau barang ini tidak ada karena itu begitu berharga, dompet atau apa ya. Nah, demikian pun di gereja, jadi benda-benda kudus gereja itu salah satunya ikon itu sudah diberkati. Itu tanda menciumnya itu bukan memberhalakan ikon-ikon ini. Ya, tetapi itu tanda spirit mereka hadir bersama dengan kita. Spirit orang-orang kudus itu hadir bersama kita seperti di Wahyu 8 ayat 3 ini, Pak. Ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa. Perhatikan, doa semua orang kudus. Jadi spirit mereka yang berdoa, spirit mereka itu ada pada kita, bersama dengan kita. Maka kami menghormati, bukan menyembah gambar, menghormati. Jadi di buku buku Keros, ketika kami mau masuk dan mau masuk tempat ibadah dan buku Proskomidi itu disebut atau di buku liturgi kami menghormati ikonmu gitu, bukan menyembah. Terkutuklah orang yang menyembah gambar, terkutuklah mereka yang menyembah Bunda Maria, terutama umat Ortodoks. Tidak ada. Kami sangat menghormati. Itu penekanannya, Pak. Demikian. Terakhir, Romo, ini ada teman saya kan baru terima baptisan, Romo. Nah, saya salah satu yang jadi kendala nih, Romo, takutnya katanya kalau nanti belajar di Ortodoks, harus dibaptis lagi, Romo. Sedangkan saya udah 3 kali baptis, Romo. Ya. Nah, itu bagaimana, Romo? Jadi, ada teman saya bilang, nanti kalau di Ortodoks itu, baptisan-baptisan yang lalu itu seolah-olah tidak sah gitu, Romo. Jadi tetap harus dibaptis ulang. Jadi mohon infonya, Romo. Sedangkan saya udah dibaptis 3 kali, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, Romo juga baptis 3 kali, Pak Maneke. Jadi begini, Pak Maneke harus belajar, harus mengerti dulu. Membeli barang itu harus dengan teliti, ya. Harus dengan teliti, ya. Tidak boleh hanya sekedar ada tawaran kemudian langsung beli. Harus teliti, misalnya baju mau dibeli ya, mau dibeli itu harus juga dengan teliti. Jadi bukan hanya asal membeli gitu. Oke, sebentar ya. Sebentar. Jadi kita baca dalam Ibrani pasal 2. Lihat. Ibrani pasal 2 ayat 1. Ya, Pak Maneke silakan.
Ibrani pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, jadi harus teliti, Pak. Benar apa yang Bapak lakukan itu harus teliti. Maka perlu belajar dulu tentang baptisan. Itu dan itu sangat berbeda, Pak. Sangat berbeda memang. Nanti kalau Pak Maneke belajar, baru Pak Maneke tentukan. Nggak bisa hanya sekedar, oh ya di Ortodoks begini gitu. Ya Romo juga dulu seperti itu, Pak. Seperti itu. Dan akhirnya ketika punya pengalaman, diajarkan oleh Romo Daniel, mengerti dengan baik dan benar, ya sudah. Nah, jadi kalau Pak Maneke itu sekalipun sudah belajar dan tidak yakin, ya sebaiknya jangan. Seperti itu, jangan dibaptis. Tapi kalau mengerti dengan benar ajarannya, ya enggak apa-apa, dibeli kan gitu. Maaf Romo, informasi yang saya dapat dari teman saya yang baru terima baptisan, Romo, itu yang boleh ikut katekisasi itu Romo yang harus yang sudah siap baptis, Romo. Buat Ya, saya yang baru mau belajar, nggak boleh, Romo, dilarang. Ya, kalau katekisasi, kalau katekisasi ya memang demikian yang katekisasi. Tetapi bukan berarti untuk belajar secara umum itu enggak bisa. Bisa, siapa saja bisa, termasuk Pak Maneke. Bisa lihat di YouTube Romo Daniel tentang baptisan, tentang ajaran tentang baptisan. Itu ada nomor WA Romo. Ini ya, ini di layar nih. Ada nama, kemudian ada HP dan WA nih, bisa tanya jawab dengan Romo. Kemudian ada buku tentang pelajaran baptisan. Nah, Pak Maneke bertanya, Romo kirimkan filenya, kemudian baca sampai mengerti. Nggak bisa kalau nggak mengerti. Gitu. Ketika ngerti, baca, Pak Maneke mau jadikan itu sebagai pemahaman, ya silakan. Pak Maneke mau menjadi mau lebih dalam lagi, ya ikut katekisasi seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika bilang, oh ya mereka salah. Mari kita telusuri, kita pelajari bersama dengan seksama, kemudian baru bisa membedakan mana yang asli, misalnya handphone, ini yang KW, ini yang yang asli. Kita baru ketahuan ketika kita buka. Kalau lihat di casing ya sama asli, padahal ketika dibuka, wah ini BM ini, black market. Begitu. Jadi semudah segampang ketika kita menyebutkan oh itu semua salah. Mari kita bandingkan, kita pelajari dengan hati yang tentunya dengan hati yang dingin, pikiran yang jernih, sehingga oh ya ini benar, tetapi saya tetap pada posisi saya. Ya silakan, sah-sah saja kok. Demikian Pak Maneke. Oke Romo, saya bisa memahaminya ya. Mungkin Romo penyampaiannya lebih ini ya, buat saya lebih mudah dimengerti. Soalnya yang saya tangkap itu Romo, kesimpulan dari teman saya ini, yang saya mau konfirmasi ke Romo itu ya, yang mau dikonfirm, yang pertama memang harus dibaptis ulang Romo. Satu, kalau kita mau belajar katekisasi. Terus yang kedua, yang saya mau konfirm juga, memang betul-betul memang tidak boleh ya Romo ya, kalau memang belum siap baptis untuk ikut katekisasi gitu Romo ya. Kalau ya, jangan. Karena memang katekisasi itu untuk orang yang mau masuk iman ortodoks. Kalau mau belajar secara umum, ya kirim WA ke Romo, Romo gabungkan di grup belajar ortodoks. Nah, bisa tanya jawab, bisa tanya apa saja di situ. Oke. Terima kasih Romo buat semua penjelasannya Romo. Tuhan berkati. Terima kasih, Romo. Tuhan berkati. Ya oke, terima kasih. Mungkin satu orang lagi Romo. Ya, saudara, kalau memang ingin rindu untuk sharing lebih lagi, di situ ada WA-nya Romo Michael, ya bisa nanti sharing-sharing lebih jauh lagi. Ya, mungkin satu orang lagi saya beri kesempatan, silakan Bro Sopar. Shalom Romo. Ya, alhamdulillah. Bertanya lagi Romo, izin bertanya lagi. Jadi ada yang saya mau tanya tentang energi ilahi dan esensi ilahi yang ada yang masuk ke dalam diri kita itu adalah energi ilahi. Nah, energi ilahi ini maksudnya seperti apa Romo? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya lihat Romo-Romo di Ortodoks ini kan kebanyakan punya kumis ya Romo ya. Nah, itu saya dengar dari teman saya itu dari Perjanjian Lama. Nah, pertanyaannya adalah
kalau misalkan tradisi Yahudi diambil oleh Ortodoks, kenapa tradisi yang lain tidak diambil gitu loh? Karena setahu saya ada hal-hal yang dalam Ortodoks itu tidak semua. Nah, ini nanti bisa jelaskan Romo kepada saya. Dan yang ketiga, Romo, tentang penginjilan. Penginjilan seperti di Ortodoks itu seperti apa? Karena saya sebenarnya orang misi juga, Romo. Sudah 6 tahun saya berkecimpung dalam misi ke Muslim. Ya, jadi karena selama pengalaman saya di lapangan, Romo, mungkin ada juga Pak Rahman sudah mengetahui, dan di lapangan itu kadang-kadang kita sembunyikan kita dari gereja mana gitu, nggak tahu orang, karena dampaknya begitu bahaya gitu, Romo ya. Jadi, nah, dan saya lihat di Ortodoks ini, Romo, harus punya organisasi yang jelas gitu. Nah, itu nanti bagaimana mensinkronkan dengan gereja, dengan fakta di lapangan itu bagaimana tentang aturan penginjilan di misi di Ortodoks itu, Romo. Itu yang saya mau tanya, Romo, sebagai yang baru belajar, Romo. Ya. Terima kasih, Romo. Oke. Untuk energi ilahi dan yang yang jenggot, kumis itu nanti bisa ditanyakan di grup aja ya, di grup di WA. Gitu. Ya, panjang memang. Dan untuk misi penginjilannya itu begini, Pak Sofar. Dia dulu Romo sebelum jadi Ortodoks itu yang pokok sudah bertobat, kemudian rajin baca firman, punya pemahaman yang didapat dari baca-baca firman, dan sudah jalan ke sana ke sini gitu, menyaksikan apa yang Romo dapat, apa yang Romo pahami, itu disampaikan, entah itu benar atau salah. Lepas dari semuanya itu yang pokok saya beritakan tentang Yesus. Selesai, titik. Nggak ada yang protes. Entah itu salah, itu ajaran bidat yang kita tidak ketahui, yang kita tidak pahami, pokoknya saya menyampaikan ya Yesus. Selesai. Itu yang Romo alami. Tanpa basic yang memang betul-betul yang akurat. Dan kepada siapa nanti ketika ajaran yang kita sampaikan itu salah, kepada siapa kita bertanggung jawab. Khususnya untuk organisasi. Ya. Nah, makanya di Ortodoks itu ketika umat awam, umat Ortodoks yang sudah jadi Ortodoks dan umat awam itu tentunya ada parokinya, ada parokianya, ada tempat ibadahnya, dia punya romonya. Dia harus menjelaskan dulu ke romonya, kemudian meminta blessing, meminta berkat ke romonya sebagai pengawas. Gitu. Dan memang di Ortodoks itu ya memang hierarki itu memang sangat ditekankan. Ya. Karena apa? Para presbiter itu adalah orang-orang yang mengawasi. Itu tugasnya. Menjaga domba-domba. Nanti kalau ada kesalahan di sana, nanti gereja yang kena. Seperti itu memang. Tetapi kalau memang itu ada izin atas gereja, misalnya presbiternya, ya tentunya sah-sah saja. Sehingga ketika ada kesalahan yang disampaikan, kita bisa klarifikasi. Kalau memang betul-betul Pak Sofar jalan dan ajarannya memang ada sedikit menyimpang, kemudian diklarifikasi di gereja, ya kita harus mengatakan yang benar bahwa Pak Sofar salah. Tetapi kalau itu benar, maka gereja pun turut bertanggung jawab di dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi misi penginjilannya ini memang harus dialami. Yang pertama, kita punya O3. Ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Untuk apa kita punya ortolatria yang begitu banyak, begitu pintar, tetapi ortopraksianya itu jauh dari ortodoksia. Demikian pun punya ortolatria, tetapi ortolatrianya, ibadahnya itu sangat memprihatinkan. Jadi dia hanya mengedepankan ortodoksianya, pengajarannya. Nah, tentunya penginjilannya itu dibarengi dengan ortopraksianya. Dengan perilaku kita, perilaku yang benar, bukan hanya sekedar pengajaran dan ibadah, tetapi perilaku kita. Tentunya ketika kita menyampaikan firman kepada orang-orang yang mungkin di seberang, ya tentunya dengan etika-etika yang kita miliki, yang tentunya akan ada energi ilahi yang turut bekerja di dalam kita. Ya kita bisa menyesuaikan. Mereka tidak terima, ya kita tidak memaksa. Dulu Romo dikatakan singa waktu belum jadi Ortodoks.
Romo hantam kromo, pokoknya siapa saja yang pokok saya tahu saya menyampaikan firman, selesai. Tetapi lama-kelamaan setelah di ortodoks mulai ada sesuatu perubahan. Ada perubahan bagaimana menyampaikan firmannya, orang yang tidak mau mendengar ya sudah tidak usah paksa, orang ajak debat di Facebook sudah tidak mau lagi, ya seperti itu. Akan ada pokoknya suatu saat nanti. Tetapi itu memang harus dialami Pak Sofar. Bukan hanya sekedar ucapan, itu harus mengalaminya. Ya. Jadi untuk turun ke misi penginjilan tentunya minta blessing kepada Romo sebagai penanggung jawab. Kemudian ada wanti-wantinya, ada wejangan-wejangannya. Seperti itu, ada doa untuk pengutusannya, ada molieben namanya untuk mengutus orang pergi untuk menginjil, seperti itu. Dan tentunya terus dibawa di dalam doa, ketika ada doa paraklisis atau doa apa saja, ketika itu pasti akan disisipkan namanya. Karena apa? Karena ada hubungan komunikasi, tahu Pak Sofar lagi menginjil di sana, ada kebetulan ada jam doa, kita sisipkan doa. Semoga diberikan hikmat penyertaan di dalam pelayanannya. Jadi memang betul-betul ada di bawah pengawasan gereja, Pak Sofar. Demikian. Romo, maaf Romo. Ini Romo mau nanya tadi masalah etika Romo. Kalau di katekisasi Romo boleh tahu itu ada ini nggak Romo? Dikasih tahu etika penginjilan juga nggak Romo? Kalau boleh tahu di katekisasi Romo. Ya tentunya ada. Sebagai umat awam itu yang pertama dia harus betul-betul tunduk pada hierarki. Tunduk pada hierarki tentunya segala sesuatu itu dulunya kita itu memang ya maaf kata suka protes ya, dasarnya Romo juga dari keras ya, suka memberontak, suka ini dan apa yang di dalam mau. Lama-kelamaan itu karena diajar untuk tunduk pada hierarkinya, lama-kelamaan yang di dalam ini yang bergelora ingin dikeluarkan itu semakin ada ada pengawasan yang akhirnya bisa membentuk kita gitu. Jadi ketika ada di satu tempat kemudian akan menyampaikan penginjilan atau apa, etikanya diberitahukan kepada romonya lewat telepon, seperti itu akan berjalan dengan sendirinya. Yang pastinya tunduk pada hierarki itu mutlak, dalam arti ya tentunya yang hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal rohani tentu. Dari situlah kita dibimbing tentang etikanya, Pak Maneke. Iya, maksud saya gini Romo, ini teman saya kan ada beberapa yang baru terima baptisan itu kok ini ya Romo ya, menyampaikannya terlalu, menurut saya pribadi ya, itu terlalu frontal Romo. Jadi saat ini dia menganggapnya kalau gereja karismatik itu ya boleh dibilang mohon maaf, jadi seolah-olah tuh saya menerimanya dibilangnya sesat aja gitu Romo. Memang. Nah itu makanya saya mau tanyakan apakah di katekisasi itu tidak diajarin etika gitu Romo di dalam penginjilan gitu Romo. Ada Pak Maneke. Cuman namanya pembawaan masih terbawa-bawa. Lama-kelamaan itu akan diproses, Pak Maneke. Romo juga mengalami itu dulu. Oh, kalau saya sih curiga tuh teman saya mungkin lagi katekisasi tidur kali Romo. Jadi nggak dengerin etika kali Romo mungkin ya. Ya mohon dimaklumilah, mohon maaf. Oke Romo, terima kasih banyak Romo. Ya, Tuhan baik. berkati. Berkati Pak Maneke. Oke, terima kasih banyak Romo Michael. Ya. Luar biasa sharing kita malam hari ini. Ya, saya yakin ya. Ya, saudara-saudara, bila ada yang ingin lebih lanjut sharing dengan Romo Michael, silakan men-save nomor WA-nya ada tertera di bawah itu. Ya, boleh. Nanti bisa sharing-sharing lebih lanjut. Ya, memang apa yang Bro Sofar tanyakan itu juga terjadi di diri saya kan. Hampir berapa 3 jam, 4 jam sekali Romo Daniel telepon terus itu. Ya. Lagi ngapain ini ya, banyak sekali wajangan-wajangan yang memang diberikan sama Romo Daniel. Ya, memang akhir-akhir ini memang kegerakan kita agak sedikit berbeda ya Romo. Iya. Nggak kayak dulu. Dulu pokoknya 1 jam aja udah baptis orang.
Romo juga mengalami itu, Pak. Iya, jadi sekarang ini ya puji Tuhan lah. Sudah berbeda lah, Iya, teman kan. betul betul. Jadi saya dulu emang orangnya nggak bisa ngeliat jiwa aja. Pasti mengarahnya ke baptis, pasti mengarahnya ke Iya. baptis. Pasti seperti itu. Akhirnya pelayanannya ya kedagingan. Iya, Tapi akhirnya banyak sekali ya. Puji Tuhan sampai saat ini Romo Daniel sering kontak. Ya, dia tanya lagi ngapain, ini. Dan Ya, memberikan wajang-wajangan gitu Romo. ya betul. Ya, terima kasih banyak Romo Michael. Sama-sama, Ya. Pak. Mungkin nanti next time bisa bagi-bagi berkat lagi di sini, kita sering sharing yang luar biasa lagi. Ya, kalau pengalaman seperti ini ya Romo bisa jawab dengan gamblang karena Romo pun mengalaminya. Tapi kalau yang sudah lebih dalam lagi, ya yang perlu waktu, ya gampang-gampang saja ya, yang simpel-simpel aja ya, nonton aja YouTube-nya Romo Daniel kan. Iya, sekarang udah banyak. Kalau penjelasannya harus di sini lagi, ya tentunya akan tumpang tindih nantinya. Itu Romo yang Romo takutkan yang lalu itu, yang sampai tumpang tindih gitu. Makanya Pak Gabriel waktu Romo telepon balik, Romo tanya dialognya apa gitu. Jangan sampai nanti tumpang tindih kan. Iya, Sudah betul. ada dibahas oleh Romo-Romo yang lainnya. Kalau yang begini yang tanya jawab yang bisa Romo jawab secara gamblang, ya, jawab gitu. Ya, semoga bisa memberkati semuanya yang mendengarkannya, yang sudah bertanya juga terima kasih, dan waktunya Pak Gabriel sudah mengundang untuk Romo menyampaikan sharing ya. Sharing ya. Terima kasih. Ya, sebelum kita berpisah, boleh ini ada sahabat saya nih dari Bali nih, Bro David. Boleh tutup doa dulu Bro David. Baik. Ya, terima kasih. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Semoga Bapa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kau telah memimpin kami dalam segala sesuatunya. Dan kami mengakhiri pembicaraan ini, biarlah apa yang kami sudah dapat dari Romo Michael menjadi berkat yang luar biasa untuk semua kami Tuhan. Kami mau beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita buka kita sama-sama, kita katakan terima kasih buat Romo Michael atas berkat-berkatnya, atas sharingnya malam hari ini. Kita buka Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Michael, terima Tuhan kasih. berkati. Thank you. Tetap doakan saya Romo. Amin, pasti.